Baik, kita kembali di Dialog Olahraga masih dengan Ketua Harian KONI Provinsi Lampung, Bapak Amal Tarmizi. Tadi satu penjelasan yang saya cut dulu karena ini akan kita bahas habis di segmen yang terakhir. Yang ini masalah Porprov. Kemarin juga sudah disampaikan di beberapa kesempatan ketika memberikan sambutan di tinju, di sepak bola, itu disinggung bahwa sekarang seluruh cabur tadi sedikit di ini. Jangan memaksakan diri ikut Porprov kalau nggak mampu. Jangan mencoba bagi-bagi atlet. Ini seperti apa nih? Ya, ini menarik nih. Jadi kita atur saja bahwa Porprov ini adalah Pekan Olahraga Provinsi. Ya. Tentunya mengacu pada Pekan Olahraga Nasional. Ya. Sesuai aturan, 1/2+1 provinsi itu memiliki pengprovnya. Jadi di Porprov pun harus punya 1/2+1 kabupaten kota, ya, harus punya pengcap. Pengcap, ya. Bukan hanya pengcapnya, juga punya atletnya. Ya. Bukan punya atletnya saja, tapi memang punya klub. Ya. Gitu loh. Yang merata ya? Yang merata. Untuk itu kami harapkan rencana Porprov di tahun 2026 masih ada waktu kurang lebih 2 tahun. 2 tahun setengah, karena rencana kami sekitar November Desember 2026. Akhir tahun ya? Akhir tahun. Ya. Untuk itu segera, saya udah dengar beberapa Pengprov sekarang mulai sosialisasi. Ya. Tapi bukan hanya sekedar sosialisasi bentuk pengurus. Ya. Kirim itu pelatih-pelatihnya. Ya. Mulai dekati sekolah-sekolah. Yang paling gampang itu kan untuk gampang digemari oleh anak-anak itu kan di sekolah. Ya. Gitu loh. Ya. Seperti sekarang di tiap-tiap sekolah ada apa istilahnya tuh kalau ekstrakurikuler silat, ekstrakurikuler karate, basket dan sebagainya. Nah, cabur yang lain silakan. Bukan hanya di sekolah, ke pondok-pondok pesantren juga boleh. Ini kan sekarang panahan masuk pesantren, kuda sekarang sudah ada yang masuk pesantren. Nah, sehingga makin digemari. Tapi kalau di kabupaten itu, ya olahraga tersebut jangankan mau digemari, dikenal saja tidak. Jangan dipaksakan ikut. Iya. Nggak perlu kita sampai 30 cabur atau apalagi 40 cabur Porprov. Ya. Tapi sedangkan cuma ngocok-ngocok di sini saja. Makanya ke depan ya saya menginginkan seperti kalau di PON itu harus EKTP provinsi bersangkutan. Dan perpindahan atlet harus beres 2 tahun sebelum. Artinya sekarang ini harus sudah ada ya? Iya. Sudah ada keputusan itu ya? Harus ada. Makanya kami sudah membentuk panitia persiapannya. Iya. Jadi nanti kalau ada mau perpindahan boleh saja. Iya. Mau pindah dari Bandar Lampung ke Waikanan, bukan tidak boleh. Atau kemana. Tapi ya harus selesai perpindahan itu pada bulan Oktober, November 2024. Ya. Silakan sekarang Prof ngaturnya gitu loh. Tambah lagi kita juga mengikuti aturan PON bahwa tuan rumah siap mempertandingkan cabur itu. Kalau tuan rumahnya nggak siap, ya nggak batal. SEA Games, Asian Games juga begitu, termasuk nomornya. Betul. Iya kan? Kalau tuan rumahnya bilang oke, pertandingan misalnya olahraga cabur A, tapi nomornya cuma 5 aja. Ikut bukan. Kalau Pengprov hanya sebagai technical delegate. TD ya? TD saja. Nah, supaya itu sudah sesuai dengan aturan mainnya. Tambah lagi mungkin kepala wasitnya, kepala dewan gurunya, jurinya, boleh 1, 2. Tapi harus kita optimalkan sumber daya manusia olahraga dari kabupaten setempat. Tuan rumah lah ya? Tuan rumah. Sehingga kos kita nggak terlalu besar. Betul. Nah, ini yang sering saya bicarakan seperti tadi Mas Don sampaikan, supaya benar-benar kemampuan itu merata. Iya. Malahan sebelum pelaksanaan Porprov, kita mengharapkan ada pekan olahraga kabupaten. Ya, Porkap ya. Pekan olahraga kota untuk Bandar Lampung dan Metro. Siapa pelaksananya? Siapa pesertanya? Itu ada KOK. Koordinator olahraga kecamatan. Makanya setiap saya ke kabupaten kota ketemu ketua KONI, saya sampaikan segera bentuk KOK di sini. Koknya ya. Koknya. Data ada olahraga apa di kecamatan tersebut. Untuk bisa menggali dari bawah. Kalau cuma ada sepak bola, bola voli,
mungkin ada sedikit atletik, itu saja yang dilombakan di Porka-Porko. Iya. Tapi nanti kalau cuma ada itu saja, tapi tidak ada pembinaan yang lain, tiba-tiba ada muncul cabur ikut Porprov, kan aneh. Benar kan? Apalagi pengkrapnya nggak ada ya? Nah, pengkrapnya nggak ada, gitu loh kan? Iya. Nah, ini harus jiwa besar Ya. para pengurus provinsi, Ya. Ya. supaya nggak timbul hal-hal yang kurang baik di kemudian hari. Ya. Lalu ada satu lagi yang menarik bahwa selama ini entah kesalahan persepsi atau menyikapi bahwa Porprov itu pesta olahraga atlet Lampung. Jadi persepsinya adalah atlet itu harus berpesta semua. Sehingga nomornya melebihi target. Ada yang nomornya sampai 90 nomor. Padahal kalau di PON nomor-nomor bela diri itu paling banyak hanya sekitar 14 ya. 20 lah, 24 lah seperti itu. Hanya atletik yang mungkin bisa 41, renang bisa 40. Ini kan dan usianya usia tertentu, bukan usia kadet misalnya atau usia kecil. Seperti apa kalau nanti di Porprov ke depan ini? Nah, jadi Porprov ini adalah persiapan KONI provinsi, persiapan Pengprov sebagai sarana seleksi para atlet untuk disiapkan di tingkat nasional. Dalam hal ini adalah PON. Jadi kita mengacu ke sana. Sepakat saya bahwa Porprov ini merupakan pesta insan olahraga. Tapi jangan lupakan prestasi yang ingin dicapai. Betul. Tapi kalau kita sampai melupakan prestasi, bukan di Porprov tempatnya. Maksudnya begini, wah supaya rame kita adakan kejuaraan tingkat kadet. Seperti selama ini kita terus terang aja seperti itu kan? Ada kadet, ada kejuaraan junior. Ya nggak bisa. Karena kita mau melihat indikator keberhasilan olahraga satu kabupaten dan kota. Selama pembinaan ini. Nah, itu kita lihat dari hasil prestasi olahraga. Betul. Kalau pembinaan junior dan sebagainya ada tempatnya. Kejuaraan-kejuaraan daerah dan sebagainya gitu. Single event lah misalnya. Single event gitu ya. Atau kalaupun badan-sasi nanti ada multi event junior juga nggak ada masalah. Silakan aja. Porprov junior misalnya. Porprov junior ya. Tapi kalau selama ini kan PON tidak ada. Gitu loh. Nah, ini yang kita harus kasih sampaikan ke para insan olahraga di Lampung, kesadarannya. Ini juga terutama berat. para pengurus Pengprov itu. Pengurus Pengprov, biasanya ngotot pengurus Pengprov. Bagi-bagi atlet, mulai yang dari junior. Nah kan kita sekarang ngacunya kan multi event. Paling tinggi itu namanya Olimpiade, turun Asian Games, turun ke SEA Games, turun ke PON, turun ke Porprov. Ini harus ada keseimbangan. Kita pengen lihat sekarang atlet yang kita siapin menuju PON itu ada berapa sih yang pernah berhasil dari medali PON, dari medali Porprov? Benar nggak? Nanti kalau kita tarik lagi ke bawah dari usia, siap yang dapat berangkat ke PON mewakili Lampung pada saat tahapan berprestasi, itu lolosan dari O2SN ada nggak? Lolosan Popnas ada nggak? Bapopsi, lolosan dari sekolah menengah olahraga ada nggak? Dari Pomnas ada nggak? Nah, ada dari Pomnas ada nggak? Bila perlu ada nggak dari Siwo PWI, misalnya ya. Nah, jadi itu hasil cerminan pembinaan. Tapi jangan langsung dirancukan. Nanti ada kita kena pesta, semua dimasukin. Ya jangan di Porprov namanya, pekan olahraga provinsi kok. Jangan di Porprov, silakan aja. Mungkin di acara 17-an. Mau adakan apa kejuaraan daerah, atau bikin apa open cabur tertentu, open dengan kelompok umur, silakan. Kita akan dorong juga itu, gitu. Tapi jangan di Porprov. Itu ada batasan seperti itu. Ada implikasi yang timbul dari sana ketika mendapatkan bonus, ternyata belakangan banyak daerah yang nggak mau ngasih bonus karena itu bukan marga mereka. Nah itu kemarin banyak yang komplain ke saya, menyampaikan ke saya. Ketika Porprov di tahun 2022 ya. Desember, hampir 1.000 medali emas yang diperebutkan itu kalau nggak salah kan. Malah ada cabur yang lebih besar dari PON. Junior kadet, artinya punya dampak.
ketika dicek, ketika memaksa meminta demo-demo bonus ke kepala daerah, ketika dicek ternyata bukan warganya. Iya. Nah sudah sekarang ya kita adakan porprov ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku aja ke depan. Gitu loh. Ini perlu jiwa besar masing-masing pemprov ini. Tapi toh tetap ada jalan keluar ketika dia mau mempertandingkan yang kecil-kecil, boleh pakai single event kan? Oh iya. Seperti itu. Kan ada jalan keluarnya, diberikan jalan keluar seperti sama aja pesta olahraga juga. Betul. Jadi Ya, gitu. silakan mereka mungkin nanti ada event kayak sekarang kan beberapa kegiatan Piala Gubernur. Iya, betul. Itu karate open Iya. kelompok umur. Iya. Ada renang. Besok nih tanggal 1-2 Februari ini ada kejuaraan renang kelompok umur nih. Iya. Piala Gubernur di Iya. Stadion Pahoman. Iya, Open. betul. Nah itu silakan. Untuk prestasi-prestasi mereka. Tapi kalau pada saat nanti kejuaraan porprov yang memang sudah tidak bicara lagi kelompok umur, tidak bicara junior, tidak bicara kadet, kita hanya berbicara prestasi Dan menuju PON. menuju PON. Ya soal tiba-tiba ada yang berprestasi umur di 12 tahun, 14 tahun, hebat luar biasa. Tapi ini kelas prestasi bukan di kelas kelompok umur. Terutama kayak atletik, kayak renang kan banyak. Tiba-tiba bibit unggul di senam. Oh, dijangankan untuk peserta porprov. Peserta PON, Olimpiade aja ada anak yang usia 14 tahun. Pemain skateboard yang itu juara Olimpiade umurnya baru 12 tahun. Karena itu bakat luar biasa. Bakat luar biasa. Demikian ya. Nah, kita lihat terakhir nih mungkin untuk closing statement-nya secara umum untuk persiapan PON, porprov dan lain-lain untuk disampaikan kepada teman-teman cabur dan masyarakat, silakan. Baik rekan-rekan para pengurus cabur, rekan-rekan pengurus KONI Kabupaten Kota, rekan-rekan pengurus olahraga fungsional, serta seluruh insan olahraga Provinsi Lampung, mari kita tingkatkan gairah olahraga, kita tingkatkan partisipasi masyarakat. Mari kita tumbuh kembangkan agar cabur-cabur makin digemari, makin disenangi oleh masyarakat Provinsi Lampung, sehingga kita akan muncul bibit-bibit muda yang akan membawa prestasi Provinsi Lampung yang lebih baik lagi. Kita siapkan, jangan bosan-bosan cabur berkomunikasi dengan unsur-unsur di lingkungannya, dengan pendidikan, dengan sekolah, dengan kantor, supaya bisa tumbuh klub-klub olahraga apapun saja, sehingga pada saatnya nanti daya saing masyarakat Provinsi Lampung akan meningkat dibandingkan provinsi lain, tingkat kesehatan kita juga akan lebih sehat. Mudah-mudahan ini bisa kita capai untuk mewujudkan Provinsi Lampung berjaya. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, luar biasa 1 jam ini penuh dengan kejutan yang mungkin belum pernah Anda dengar di keterangan-keterangan dari Ketua Harian KONI, terutama mengenai porprov dan beberapa target yang disampaikan untuk PON dan porprov ya. Tentunya menjadi satu catatan bahwa membina olahraga adalah membina komitmen, karena komitmen olahraga ini hanya orang gila yang berani berkomitmen dengan olahraga. Tidak ada pembina olahraga yang untung, tidak ada pembina olahraga yang sampai menangguk keuntungan luar biasa, karena ini komitmen dari hati. Tentu kita sama-sama mari seperti imbauan dari Ketua Harian KONI tadi, agar olahraga dicintai masyarakat, maka kita juga harus memberikan sosialisasi yang tepat dan baik kepada masyarakat tentang olahraga tersebut. Menyambut beberapa event besar Pekan Olahraga Nasional di 2024, tentunya kami berharap semua komponen bersatu padu untuk bisa meningkatkan prestasi sesuai dengan target masing-masing. Belum tentu kita punya power yang besar pun berhasil, tetapi kalau kita usahakan untuk berhasil, mudah-mudahan berhasil. Itu dia yang kita bisa sampaikan di saat ini. Optimisme terus harus kita jaga bersama untuk mendongkrak olahraga seperti harapan kita semua, Lampung tetap berjaya. Saya Don Peci pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.